Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Yakub SPDI MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala UPT SMPN Negeri 1 Kecamatan Konang, yang terhormat Bapak Abdul Rasid SPDI MPDI. Beliau tadi menyampaikan sama-sama satu alma mater dengan saya, cuman memang beliau S2-nya di IAIN, kalau saya S1-nya di UINSA, terus SD MI, sama-sama MI Pak ya, sama-sama MI tapi di desa sama. Kalau di sini di Senasen, saya di ujung piring ya, MI Thariqul Muhtadin. Kemudian SMP-nya karena saya sempat mondok di Pondok Pesantren An-Nafiyah di Senenan, jadi saya sekolahnya ke SMP Negeri 5. Kemudian SMA-nya melanjutkan di SMA Negeri 2 Bangkalan, karena SMP 5 waktu itu zonanya hanya ke SMA 2. Jadi itu cerita singkat tentang pendidikan saya. Yang kami hormati Kepala Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Bapak Korwil ya. Kalau dulu tanya KUPT, sempat seperjuangan dengan saya Pak ya, jadi saya juga pernah jadi korwil ya. Korwil di Kecamatan Burneh, cuman tidak lama. Saya jadi korwil itu hanya 1 tahun 3 bulan. Jadi saya di Dinas Pendidikan ini wajah lama ya, jadi saya stok lama karena saya Dinas Pendidikan tahun 2006 sudah ada Dinas Pendidikan. Kemudian pindah-pindah, tapi pindahnya Dinas Pendidikan aja di dalam. Kemudian saya tahun 2020 sempat keluar dari Dinas Pendidikan, ada di Kabak Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemkab Bangkalan selama 4 bulan. Sebentar Pak jadi Kabak Umum ya, Kabak Keuangan. Kemudian jadi Kabak Umum selama 3 tahun, dari 2020, 2021 sampai 2003 akhir, dan 2003 akhir Desember saya kembali lagi ke Dinas Pendidikan. Jadi memang agak panjang. Jadi itu yang kami hormati Bapak Ibu Muspika Kecamatan Konang atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Puskesmas Konang yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, seluruh KUPT SDN se-Kecamatan Konang yang bisa hadir pada kesempatan berbahagia, alhamdulillah lengkap. Walaupun memang kita masih punya PR 5 kepala sekolah masih kosong dan diampu oleh PLT, tetapi ini menjadi PR kita bersama, semoga secepatnya bisa terisi dengan yang definitif. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan staf TU di SMPN Negeri 1 Konang, Bapak Ibu Wali Murid yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, baik itu kelas 9, kelas 7 dan kelas 8 yang mungkin mengikuti kegiatan ini
mulai dari tadi pagi dan juga sudah menyampaikan hasil-hasil karya dari siswa-siswi yang melalui P5 yang untuk kelas 7, dan tadi sudah ditampilkan tentang hasil dari kreasi dari SMP 1 Konang ini untuk kelas 9. Tadi banyak sekali yang ditampilkan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur Allah karena berkat rahmat taufik serta hidayahnya kita bisa bertemu dan bertatap muka di lapangan SMPN Negeri 1 Konang ini dalam rangka wisuda tahfidz juz ammah yang keempat serta tasakuran pelepasan purna siswa untuk SMP 1 Konang. Kita berdoa bersama semoga kegiatan ini mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah SWT. Dan kita berdoa bersama semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari. Amin. Selawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan ini, saya mau berpantun. Nanti dijawab saya ya. Saya nampak cakep. Saya. Pergi ke Kapasan beli sejadah. Orang kompak. Pergi ke Kapasan beli sejadah. Buat dibawa ke kota Mekah. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Semoga kita mendapatkan berkah. Itu tadi untuk yang tahfidz. Ini untuk yang wisuda atau yang sudah lepas. Sakit perut, sakit dada. Jangan sampai sakit kepala. Tak disangka sudah wisuda, banyak kenangan tak dilupa. Jadi itu ada pantun buat teman-teman atau anak-anakku sekalian yang sudah diwisuda dan juga tadi yang sudah wisuda tahfidz dan juga pelepasan untuk kelas 3 atau kelas 9. Bapak Ibu sekalian yang hormati, ada beberapa hal yang disampaikan berkesempatan begini. Yang pertama, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholders yang ada di SMP Negeri 1 Konang ini sehingga terlaksana kegiatan ini. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya kolaborasi, koordinasi dan komunikasi antar stakeholders yang ada di SMP Negeri 1 ini. Stakeholders itu banyak Pak, ada faktor atau stakeholders yang internal. Internal itu berarti posisinya adalah kepala sekolah, guru, siswa. Ini harus kompak, karena kalau tidak kompak pasti kegiatan ini tidak akan bisa terlaksana. Kemudian yang eksternal itu ada wali murid, ada komite, ada apa lagi? Ada tokoh masyarakat dan semua unsur yang itu menjadi bagian dari sekolah ini. Oleh sebab itu kesempatan yang berbahagia ini tentunya seluruh stakeholders ini harus menyatu bagaimana untuk bisa memikirkan perkembangan dan pendidikan di SMP Negeri 1 Konang ini. Tadi sampaikan banyak oleh kepala bahwasanya Konang ini 10 tahun tidak ada perubahan. Perubahan ini memang dari sisi fisik tidak ada perubahan, tetapi saya yakin dari sisi yang lain, dari sisi pembelajaran, dari kualitas output siswanya itu bisa berkembang lebih baik. Kenapa saya menyatakan begitu? Tadi sampaikan dari sisi guru, sudah banyak di sini gurunya yang fasilitator,
kemudian ada yang guru penggerak, ada CGP dan sebagainya. Ini bukti bahwasanya mereka selalu berkembang. Kemudian siswanya juga seperti itu. Siswanya prestasinya semakin meningkat. Tadi ada yang disampaikan ke kami, ada yang juara tahfidz, kemudian ada yang juara bahasa Arab dan sebagainya. Banyak sekali dari sisi akademik dan juga dari sisi non akademik. Ini menjadi perhatian kita bersama. Karena kalau tidak ada dukungan dari semua pihak, tentunya tidak akan bisa terjalin, tidak akan bisa ada prestasi dan sebagainya. Tadi sampaikan juga oleh Pak Kepala UPT, kami ini Bapak sekalian Dinas Pendidikan kadang ngurusi persoalan yang kecil, yang itu bisa dibesar-besarkan. Contohnya pelaksanaan wisuda, atau pelaksanaan pisah sambut, pisah kenal, atau pisah perpisahan dari siswa kelas 6. Ini sekarang lagi kita tangani, kita mencuat, ada dilaporkan ke pihak berwenang. Ya. Sumbangan bukan sumbangannya, kegiatannya belum dilakukan. Akan direncanakan dan sumbangannya itu 150.000 cuman, 150.000. Nilai uangnya totalnya itu 3 juta. Karena muridnya hanya 20 sehingga kurang dibagi 20 orang, 20 anak sehingga urunan 150.000. Itu ada wali murid yang melapor ke LSM. Ya, melapor ke LSM sehingga ini menjadi viral, dianggap pungli. Nah, ini bukti bahwasanya sebenarnya di internalnya tidak bagus, di eksternalnya tidak bagus. Kenapa? Karena banyak sebenarnya Bu sekalian, ya, yang lebih dari itu banyak, tapi tidak ada masalah. Ya, yang sumbangannya sampai 1,5 juta, ada yang sampai 1 juta, maksimal 1,5 juta yang saya dengar. Karena mereka melaksanakan kegiatan itu pisah kenalnya sampai ke Jogja, dilaksanakan di Jogja. Ya, itu. Jadi ini bukti bahwasanya sebenarnya kita ini bagaimana memanage seluruh unsur ini bisa lebih baik. Ya. Jadi harus padu, komite harus padu, wali murid harus padu, tokoh masyarakat, semua para pemuda yang ada di sekitar sekolah itu juga harus padu. Dan saya yakin kalau di Konang ini, apalagi Pak Rasid ini sudah luar biasa ya. Korwilnya juga sudah luar biasa juga ya. Jadi itu. Jadi tentunya ini menjadi bagian bagi kita bagaimana menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Ya, menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Itu yang harus paling penting, yang saya pesankan kepada seluruh kepala UPT dan juga Korwil pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya menjadi PR Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk bisa menciptakan suasana yang kondusif di masing-masing satuan pendidikan. Kita tidak tinggal diam Bapak Ibu sekalian. Tadi kalau maunya tadi sampaikan oleh Pak Rasid, perkembangan secara sarana mungkin ya ini menjadi perhatian juga bagi kita. Kami tidak akan meninggalkan Bapak Ibu sekalian ketika sesuai aturan, karena aturan untuk mendapatkan bantuan itu sebenarnya cukup berat. Satu dari sisi tanahnya ini harus sudah milik satuan pendidikan itu. Kemudian tingkat kerusakannya harus di atas 50%. Karena kalau rusaknya hanya kecil gitu tidak bisa kita bantu. Ya, karena bisa dialokasikan dari dana BOS. Tingkat kerusakannya itu harus di atas 50% dan lain-lain sebagainya. Dan tidak boleh berurutan. Jadi Pak Rasid, kalau kemarin sudah dapat ini Pak, tahun depan jelas tidak bisa Pak. Ya, tidak bisa. Harus lompat tahun dulu. Jadi harus ada, itulah aturan di pemerintah kayak gitu Bu. Jadi kalau sudah dapat sekarang tahun ini, tahun depan tidak bisa dapat lagi, harus jeda. Nanti tahun depannya lagi baru bisa dapat. Kenapa? Karena masih banyak yang lain. Dan itu aturan di kita dan harus semuanya harus sama. Dan itu sudah diterapkan. Ketika mereka tahun ini dapat, maka tahun depannya, tahun berikutnya tidak dapat, tahun berikutnya lagi bisa dapat. Seperti itu. Itu Bapak sekalian beberapa hal yang perlu sampaikan. Kemudian saya pesan kepada siswa-siswa anakku sekalian, tentunya kami Dinas Pendidikan ini mempresiasi tentang wisuda tahfidz. Kenapa kok seperti itu? Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan punya kegiatan, punya program namanya GBMK,
GBMQ itu adalah Gerakan Bangkalan Menghafal Al-Quran, yang itu ada di Perbuk nomor 53 tahun 2019. Itu sudah disampaikan, dan pencetusnya juga Pak Rasid ini bersama saya juga dulu waktu saya di Dinas Pendidikan. Ya. Jadi kita sudah lama dengan Pak Rasid, dan ini adalah langkah awal kita bagaimana memberikan pendidikan moral dan juga bekal kepada anak didik kita dalam posisi tahfidz atau hafal Quran. Karena hafal Al-Quran ini Bapak sekalian butuh dua hal yang harus dihasilkan nanti ketika orang itu bisa tahfidz. Ketika dia tahfidz Quran, yang pertama adalah sikap kedisiplinan. Ya, orang tahfidz itu pasti disiplin. Kenapa? Karena dia harus meluangkan waktu setiap saat, setiap hari untuk bisa menghafal dan mengingat bacaan Al-Quran itu. Itu yang paling penting. Jadi kalau orang sudah berniat untuk tahfidz, maka dia pasti disiplin, Pak. Makanya Ibu sekalian, saya berharap anak-anaknya untuk bisa minimal sesuai dengan Perbub nomor 53, lulus SMP harus sudah hafal juz 30, bukan 30 juz 30. Dan kita berharap tidak hanya seperti itu, bisa sampai semuanya hafal tahfidz 30 juz. Kenapa Ibu sekalian? Sekarang ini banyak sekali program yang untuk penerimaan siswa atau mahasiswa itu yang menggunakan jalur tahfidz. Ya. Perguruan tinggi UNER ini jurusan kedokteran itu juga sudah buka. Ya, jurusan kedokteran UNER itu ketika anak itu hafal 30 juz, maka dia bisa mengikuti jalur itu. Kemudian farmasi, jurusan di bawahnya kedokteran itu adanya farmasi. Farmasi bisa jalur tahfidz ketika dia hafal 15 juz. Ya. Kemudian di bawahnya lagi jurusannya lebih rendah lagi itu di sosiologi, itu jurusan sosiologi itu minimal 9 juz. Jadi kalau yang sekarang ini sudah anak-anak sudah ada yang sudah 1 juz 30, saya berharap nanti di SMA-nya dia bisa mengembangkan sampai juz 30 juz atau 15 juz, 9 juz dan 30 juz. Kenapa? Karena jalur sudah disiapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah repot-repot. Ya, dapat repot. Tapi juga saingannya banyak. Bukan berarti yang hafal 15 juz langsung masuk, tidak. Karena yang hafal juga banyak, Pak, Bu. Seperti itu. Tapi ini menjadi jalur khusus supaya Bapak Ibu sekalian anak-anaknya bisa kuliah di fakultas atau jurusan yang diinginkan oleh anak-anak sekalian. Jadi saya berpesan kepada seluruh yang sudah diwisuda untuk bisa meningkatkan juznya, meningkatkan hafalannya menjadi lebih banyak lagi. Karena bermanfaat bagi dirinya, kemudian disiplinnya juga tinggi, dan nanti ketika maunya dia hafal banyak, pasti ada jalur-jalur prestasi yang melalui tahfidz ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang tahfidz itu pasti cerdas, Pak. Orang hafal Quran itu pasti cerdas, ya, pasti pinter, ya, sudah disiplin masih pinter lagi, ya, sudah pasti. Di dua ini menunjukkan ketika anak ini tahfidz maka dia sudah punya satu kedisiplinan, dan yang kedua dia pasti pinter dan bisa kreatif, ya, kreatif. Karena tentunya sekalian orang yang tahfidz itu kerjanya wiridannya Al-Quran, ya, pasti seperti itu. Dan memang berat, Pak. Karena apa? Lebih sulit mempertahankan daripada mendapatkan. Ya, mendapatkannya gampang kadang-kadang, Pak. Ya, hafalannya gampang. Jadi hafal, pokoknya dalam 15 hari dia bisa hafal 1 surat, atau dalam 1 hari dia hafal 1 surat. Tetapi mempertahankan ini susah sekali. Makanya butuh kedisiplinan. Itu sekalian yang perlu saya sampaikan. Kemudian kepada anak-anakku yang sudah purna atau alih jenjang ke SMA, tadi disampaikan oleh Pak Rasid juga untuk bisa melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi. Karena apa? Karena
kita ini Bapak sekalian, di tangan anak-anakku sekalian ini adalah masa depan bangsa kita. Konang ini Pak prestasinya luar biasa. Ya, kita tahu anak Konang atau orang Konang ada yang jadi menteri, ya, ada yang jadi menteri. Orang Konang ada yang jadi DPR. Orang Konang banyaklah prestasi yang di Konang. Jadi harapan kami Dinas Pendidikan ini bagaimana anak-anakku sekalian ini tidak berhenti untuk menuntut ilmu. Ya, Nabi Muhammad sudah mengatakan thalabul ilmi mahdilalahdi, mulai dari lahir sampai meninggal harus cari ilmu. Jadi jangan putus asa. Ya, masa depan anak-anakku sekalian ini sangat terbuka lebar. Ya, jalurnya juga macam-macam. Ya, jalurnya macam-macam. Untuk di SMA ada yang prestasi, ada yang perpindahan orang tua, ada yang prestasi juga. Prestasi juga hanya bukan akademik, tapi prestasinya itu dari jalur yang lain. Ada prestasi non akademik berupa olahraga dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi itu beberapa hal yang disampaikan. Sekali lagi saya atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholders di SMP Negeri 1 Konang ini yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Karena apa? Saya tidak pernah melarang. Ya, kita sudah buat edaran untuk sekalian kegiatan untuk study tour, kemudian edaran untuk pengadaan perpisahan seperti ini sudah kita ada edaran. Pak PJ Bupati juga sudah buat edaran, tidak melarang, tetapi paling penting konsepnya adalah tidak membebani orang tua. Jangan sampai kegiatan seperti ini menjadi beban orang tua dan memaksakan kehendak kepada orang tua. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, karena kita tahu sekalian kegiatan seperti ini manfaatnya besar kepada anak-anak tentunya. Apa? Itu menjadi kenangan, ya, kenangan dan pengalamannya ketika ada di SMP ini berupa kegiatan seperti ini. Bagaimana dia bisa tampil memberikan performan yang maksimal pada saat dia ada di panggung ini. Kemudian bagaimana dia berkolaborasi dengan teman-temannya, itu menjadi pengalaman pribadi dia yang bisa dia kembangkan di saat-saat beliaunya anak-anak kita ini ada di tingkat yang lebih tinggi. Itu Bapak sekalian, karena waktunya juga sudah siang, sebelum saya akhiri saya juga mau berpantun. Es durian dicampur selasi, ditambah alpukat dan belewa. Enak Pak, sudah durian ditambah alpukat sama belewa. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.